kita berada dalam masalah besar, masalah-masalah yang sulit kita hadapi, dan kita merasakan Tuhan jauh dari kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berpuasa. Halo, puji Tuhan saudara. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Yang kita kasih judul adalah puasa. Bagi sebagian besar orang Kristen, banyak yang sudah tahu tentang puasa. Namun karena tidak ada pengumuman yang diberikan oleh gereja secara Sekaligus untuk umat Kristen, maka setiap gereja mengadakan puasa sendiri-sendiri. Namun di masa lalu, bahkan sampai sekarang juga, agama Yahudi menetapkan bahwa ada hari-hari puasa. Puasa itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu sudah lama. Banyak orang tidak mengenal, banyak orang Kristen sendiri tidak mengenal bahwa ada puasa orang Kristen. Padahal puasa itu adalah salah satu ibadah yang sudah ada sekian lama. Bahkan Yesus sendiri puasa. Yesus puasa selama 40 hari 40 malam. Dan kita adalah pengikut Yesus. Namun kita masih ada di antara kita yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak puasa. Puasa ini telah dilakukan sejak zaman Musa. Musa sendiri, dia 2 kali dia puasa ketika dia menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dia 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Dia tidak makan dan tidak minum. 40 hari 40 malam. Itu 2 kali, karena waktu pertama kali dia pergi ke sana, dia mendapatkan loh batu yang sudah tertulis 10 perintah Allah. Namun karena pada saat itu orang Israel melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu membuat bagi mereka patung dari lembu emas. Maka pada saat itu Musa marah sehingga dia memecahkan loh batu itu. Namun kemudian dia berdoa kembali kepada Tuhan, dia meminta ampun untuk umat Israel, maka dia datang lagi, naik lagi ke gunung Sinai, ke atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Jadi bukan sesuatu yang baru itu. Bahkan di agama Yahudi, puasa itu adalah suatu keharusan. Kita bisa lihat itu di dalam Imamat 23 ayat 32. Mereka harus berpuasa. Dan kalau tidak melakukan puasa, tidak merendahkan diri dan berpuasa, orang tersebut harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Jadi ini puasa ini sebenarnya sangat ketat pada agama Yahudi. Dan puasa ini adalah sesuatu yang memang telah dilakukan oleh agama Yahudi terus-menerus, sehingga ibadah puasa ini ada yang melakukannya itu Senin Kamis tetap puasa. Dan puasanya ini saudara bukan puasa sebentar saja.
Puasanya kalau di ayat Imamat ini dikatakan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, artinya 24 jam tidak makan dan minum. Kalau kita mengatakan ini kepada sebagian teman-teman Kristen, mana bisa itu puasa? Matilah kita. Tidak, saudara. Puasa itu sesuatu yang biasa. Dan itu malah bagus untuk kesehatan. Ketika terjadi masalah kepada bangsa Israel, yang waktu itu di daerah Susan, mereka mau dihukum. Namun Esther menyampaikan supaya seluruh orang Yahudi yang ada di daerah itu berpuasa 3 hari 3 malam. Janganlah makan dan minum 3 hari 3 malam lamanya. Dan setelah mereka berpuasa, mereka mendapatkan kemenangan. Ini hal-hal yang baik. Jadi Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita untuk berpuasa. Hanya puasa itu juga telah banyak berubah pada pelaksanaannya. Sehingga Nabi Yesaya pernah menegur orang-orang yang merendahkan diri dan berpuasa karena salah dalam melaksanakan puasa itu. Coba kita baca dari Yesaya 58 ayat 4 sampai 8. Dikatakan di situ, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Jadi kata firman Tuhan ini dalam Yesaya ini, itu bukan seperti itu. Berpuasa itu harus dilakukan dari ayat 6 ini ya. Berpuasalah yang dikehendaki Tuhan itu ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itu ayat 6. Di ayat pertama tadi, yang ayat keempat tadi, ada orang berpuasa malah memukul orang. Ya sekarang ini pun ada yang seperti itu. Jadi itu nggak boleh ditiru itu. Jadi berpuasa itu sebenarnya kita harus memberikan kelepasan kepada orang. Kita harus menolong orang. Ayat ke-7 kan, supaya ayat ke-7 dikatakan, ayat saya 58 ayat ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Artinya membantu orang lain, memberikan makanan orang lain. Makanya Yesaya mengatakan bukan seperti itu. Bukan seperti yang kalian lakukan itu. Dan bukan untuk ditunjukkan orang. Yesus sendiri juga mengatakan, kalau engkau berpuasa, jangan kau nampakkan kepada orang. Untuk apa orang tahu itu kamu berpuasa? Berpuasa itu tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Cukup kita sendiri yang melakukannya. Jangan sampai orang tahu. Untuk apa? Karena tidak berguna. Yesus mengatakan di Matius 6 ayat 16, dikatakan di situ, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya itu. Artinya kalau kita berpuasa, muram muka kita supaya diketahui orang, ya kita lagi puasa ini. Yesus tidak mengizinkan seperti itu. Ya. Seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya, orang itu udah mendapat upahnya ketika dia puasa, dia pasang muka muram, dia sedih gitu. Artinya biar dipuji orang, dia, kamu puasa ya. Sebenarnya puasa itu ada hal yang akan kita dapatkan dari Tuhan, merendahkan diri, berpuasa, berdoa dan berpuasa. Ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Makanya Tuhan mau kita tidak seperti orang munafik. Matius 6 ayat 17 ini dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakinlah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi tunjukkan kau dengan wajah yang ceria, sepertinya tidak puasa, padahal kamu sedang berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang di sorga, yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi artinya, kalau kita melakukannya seperti apa kata Tuhan Yesus, merendahkan diri dan berpuasa, maka kita akan mendapat jawaban atau balasan dari Tuhan, dari Bapa Sorgawi. Itu standar berpuasa yang diinginkan Tuhan. Jadi tidak perlu kita kasih tahu kepada orang lain, saya berpuasa, atau kita tunjukkan muka yang muram, kayak seperti orang ya pasti lapar lah, memang lapar orang yang berpuasa, tapi jangan tunjukkan bahwa engkau lapar. Tuhan Yesus mengatakan, "Nyakilah kepalamu dan cucilah mukamu." Artinya jangan seperti orang yang kesakitan begitulah. Kita harus nampak ceria, bersemangat begitu, karena kita sedang berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Kemudian, kenapa orang Kristen tidak berpuasa? Karena memang ini ada gereja yang tidak mengajarkannya. Padahal di dalam Alkitab ada tertulis. Bahkan pada masa Yesus mengajar murid-muridnya, ada pertanyaan disampaikan kepada Yesus. Kita bisa lihat itu dari Matius 9 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah ini, pada saat Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya itu sudah bersama-sama Yesus dan mereka tidak pernah berpuasa. Jadi orang murid-murid Yohanes bertanya, kenapa kami, murid Yohanes Pembaptis, ada muridnya itu. Mereka bertanya kepada Yesus, kenapa mereka tidak berpuasa? Kami dan orang Farisi, jadi orang agama Yahudi, ya, mengatakan bahwa mereka berpuasa. Ya, seperti tadi yang kita tunjukkan tadi, bahwa puasa orang Yahudi itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam, 24 jam. Ya. Tapi murid Yesus tidak berpuasa. Apa jawab Yesus? Di ayat 15, Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Artinya, kalau Yesus masih ada bersama-sama mereka tidak perlu puasa pada saat itu. Mereka ya, artinya Tuhannya ada di sampingnya. Jadi dia minta ini langsung. Tapi kata Tuhan, tapi nanti ada waktunya.
ya, mereka akan berpuasa. Katakan di sini, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu, yaitu Yesus itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Artinya, berpuasa itu adalah satu kerinduan, merindukan Tuhan. Disitulah mereka merindukan ketika Yesus telah meninggalkan mereka. Di situ mereka akan berpuasa untuk mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah artinya ini, saudara. Apa yang terjadi ketika Yesus telah mati? Namun 40 hari setelah dia mati, dia terus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun pada hari ke-40, dia naik ke sorga. Dia meninggalkan mereka. Pada saat itulah mereka sangat-sangat merindukan Tuhan. Jadi kalau kita berpuasa itu sebenarnya kita sangat-sangat merindukan jamaah Tuhan. Artinya kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita, ada pergumulan berat yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berpuasa, merendahkan diri, supaya kita bisa meminta permohonan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti orang-orang di perjanjian lama itu, di kitab-kitab perjanjian lama itu, bahwa ketika Yunus mengatakan kepada orang Niniwe, bertobatlah kamu. Apa yang terjadi? Mereka rajanya sampai seluruh orang yang ada di kota itu berpuasa. Bahkan binatangnya pun disuruh berpuasa. Sehingga Tuhan berbalik, tidak jadi menghukum kota Niniwe itu. Jadi artinya kalau kita berada dalam masalah besar, masalah-masalah yang sulit kita hadapi, dan kita merasakan Tuhan jauh dari kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berpuasa. Jangan bilang, ya itu puasa itu berat, bisa kita mati. Ada yang bilang begitu. Saya bilang itu tidak mati. Kenapa bisa saya bilang? Karena saya sudah sering berpuasa. Bahkan pernah saya berpuasa lama karena berdoa. Puasa 3 hari 3 malam itu sesuatu yang biasa juga. Tidak makan, tidak minum itu tidak masalah. Artinya Yesus pernah melakukan 40 hari 40 malam tidak makan dan minum. Esther dan segenap orang Yahudi pernah melaksanakan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Tidak masalah. Jadi berpuasa itu tidak masalah. Tidak masalah, tidak membawa penyakit. Bahkan bisa membuat kita lebih sehat. Artinya organ-organ tubuh kita bagian dalam berhenti untuk bekerja sementara, bagian pencernaan kita. Istirahat. Jadi kita kasih waktu untuk istirahat. Itu tidak masalah. Kenapa saya katakan ini tidak masalah? Karena memang banyak orang yang takut untuk berpuasa. Mereka takut. Bahaya itu. Dulu saya pernah puasa itu 1 tahun. Hanya sekali makan dalam 1 hari. Makan malam saja. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak masalah itu puasa. Orang Kristen juga harus berpuasa. Kita orang Kristen merasakan sesuatu yang agak pahit dalam kehidupan kita. Agak berat untuk kita bisa selesaikan sendiri. Datang kepada Tuhan Yesus. Bukan datang kepada pendeta, bukan. Bukan datang kepada hamba Tuhan, bukan. Tapi datanglah kepada Yesus. Berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan membalasnya.
apabila kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Ketika murid-murid Yesus merasa kehilangan, mereka merasa kehilangan bahwa Yesus telah diambil dari mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Jadi mereka bertekun karena waktu kenaikan Yesus itu, Yesus sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Mereka merasa sesuatu ada yang hilang, merasa sesuatu ada yang sudah tidak normal lagi dalam hidup mereka. Karena sebelumnya mereka selalu bersama Yesus. Apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, tinggal bilang kepada Yesus. Karena Yesus ada bersama-sama mereka. Sekarang Yesus pergi. Maka mereka berpuasa, berdoa, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Dikatakan sini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka sedang merasakan sesuatu kehilangan. Bagaimana kalau seseorang hilang dari keluarga? Seperti itu. Mereka merasakan sesuatu kesedihan yang berat. Sehingga mereka berdoa, bertekun dalam doa. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi setelah mereka bertekun dalam doa? Itu mungkin agak lama itu. Karena mereka itu pada saat kenaikan Yesus itu, Yesus kan sudah 40 hari selalu bersama mereka setelah dia mati, ya. Namun dia bangkit kembali dan 40 hari mereka bersama-sama, selalu bersama-sama. Dan mereka pikir hari itu masih seperti itu, tapi ketika Yesus naik ke sorga, mereka kehilangan kembali. Bagaimana ini? Sehingga mereka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Gimana ini? Namun Tuhan Yesus pernah menjanjikan kepada mereka, Aku tidak akan meninggalkan engkau, meninggalkan kamu semua sebagai yatim piatu, tetapi aku akan memberikan seorang penghibur. Aku akan memberikan roh penghibur, roh kebenaran. Dialah yang akan menyertai kamu. Yesus telah menjanjikan itu. Sehingga pada hari ke-50, yaitu hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus itu mendapatkan Roh Kudus, memenuhi kehidupan mereka. Turun Roh Kudus atas mereka pada hari ke-50. Dan itu mereka dapatkan setelah mereka tadi itu berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekun dalam doa. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu yang lain, tapi karena ada rasa rindu mereka. Ada rasa rindu akan Tuhan. Karena sudah kehilangan. Dan setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka, apa yang mereka rasakan itu, yang mereka rasakan kehilangan yang besar itu, mereka bangkit kembali dengan suatu keberanian. Mereka merasa bahwa Tuhan ada di dalam hidup mereka. Sehingga mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka menyampaikan firman, mereka bersaksi kepada orang-orang.
seperti apa yang dijanjikan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya ketika Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa menjadi saksinya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Itulah yang memberikan kepada kita kehidupan yang bisa menjadi saksi. Sehingga mulai saat itu, murid-murid Yesus mulai menyampaikan firman Tuhan. Mereka bersaksi kepada semua orang. Mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Pergilah. Dikatakan, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Itu semua kalau kita bisa melakukan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi saksi ini. Jadi saudara yang kekasih, kalau ada kerinduan kita kepada Tuhan dan merasa hidup ini terasa sepi rasanya, sedih rasanya, mari kita datang kepada Tuhan, bertekun dalam doa, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan berpuasa. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan seperti yang dijanjikannya. Segala kesedihan kita, segala kesepian kita akan menjadi tidak lagi sedih. Kita tidak sepi lagi. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Kita tidak akan merasa sepi. Kita akan merasa sesuatu yang berbeda, yang luar biasa. Sehingga kita di dalam kehidupan kita bersemangat. Bersemangat. Karena Yesus ada di dalam kita. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, ibadah puasa itu juga sangat penting. Jangan diabaikan. Jangan ada yang berkata bahwa Kristen tidak berpuasa. Kita berpuasa. Kita berpuasa. Hanya kita puasa bukan karena diperintahkan, tapi karena ada kerinduan kita. Kita melakukan puasa itu karena ada kerinduan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjawab doa kita. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawabnya. Jadi, marilah kita lakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa semakin hari, semakin indah, semakin baik. Sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.